Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. para peserta pembelajar pendidikan agama Islam yang saya banggakan. Pertama, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Para peserta pembelajar, hari ini kita akan mengupas topik mengenai Islam dan tradisi lokal. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai Islam dan politik. Nah, tidak kalah pentingnya dan menarik adalah tentang bagaimana hubungan antara Islam dan tradisi lokal. Sebagaimana kita tahu bahwa secara historis atau secara sejarah, Islam itu bagaimanapun kan sebetulnya secara historis tidak dari Indonesia. Dalam proses sejarahnya, ajaran Islam diturunkan di Jazirah Arab, ya di Makkah awalnya, ya melalui bagaimana proses-proses budaya, proses sejarah di masyarakat Mekah waktu itu. Dan kita tahu bahwa kita sebagai bangsa juga memiliki sejarah yang cukup panjang. Kita memiliki tradisi dan sejarah tersendiri. Nah, ketika datang Islam merupakan hal baru pada saat itu, dan tentu saja ada proses dialektika yang cukup lama, ya, antara Islam sebagai pendatang baru dengan tradisi-tradisi lokal yang sudah ada di Indonesia. Nah, ini tentu memunculkan berbagai fenomena menarik, baik itu sebagai masalah atau sebagai solusi. Nah, inilah yang akan kita kupas hari ini, bagaimana hubungan antara Islam dan tradisi. Karena hingga hari ini hubungan ini tidak serta-merta baik-baik saja, tetapi di satu sisi juga menunjukkan bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang unik. Bagaimana hubungan antar keduanya, inilah yang akan kita kaji pada hari ini. Nah, para peserta pembelajar, mungkin sering Anda menjumpai fenomena ini di masyarakat, ya. Seperti ketika muncul atau ketika ada fenomena tradisi lokal di sekitar Anda mungkin atau yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, sering sekali muncul tuduhan-tuduhan, ya, seperti kafir, ya, bid'ah, syirik, ya, murtad, ya, dan lain sebagainya. Mungkin kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia hampir di semua daerah memiliki tradisi-tradisi adat dan tradisi yang sudah lama establis atau cukup mapan di dalam sistem sosial kehidupan masyarakat kita. Nah, ketika tradisi-tradisi itu ada dipraktekkan dalam masyarakat, muncul tuduhan-tuduhan begini. Kalau Anda melakukan hal-hal semacam itu dituduh itu bid'ah. Bid'ah itu dianggap tidak berdasar, hal-hal baru yang tidak ada rujukan dalilnya atau ajarannya, maka dianggap itu bid'ah yang konotasinya adalah dianggap tidak baik, ya. Atau dituduh musyrik, ya, karena percaya terhadap hal-hal di luar kekuasaan Tuhan, ya, maka muncullah tuduhan musyrik gitu. Atau bahkan sampai tuduhan bahwa itu adalah pelakunya sudah dituduh sampai pada tahap kafir atau keluar dari agama Islam atau murtad. Nah, tuduhan-tuduhan semacam ini sering muncul di dalam masyarakat kita, dan walaupun tradisi lokal itu yang dihadapi bukan hanya norma agama, ya, tetapi juga modernitas, ya, karena dianggap tidak praktis, irasional, tidak efisien, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas dari perspektif agama, ya,
sebagaimana kita tahu bahwa di dalam nalar ajaran Islam bahwa memang ada norma-norma ya, yang sering sekali dijadikan cara pandang atau untuk melihat atau menilai suatu perbuatan. Tentu ini memunculkan permasalahan di dalam hubungan-hubungan sosial di masyarakat kita. Nah, para peserta pembelajar, sebagaimana di dalam kajian hubungan Islam dan politik, hubungan antara agama dan tradisi juga menjadi bagian dari sejarah di Indonesia yang mengundang banyak perdebatan. Nah, bahkan menurut saya hubungan antara agama dan tradisi ini jauh lebih menyejarah, jauh lebih lama, dan jauh lebih mendalam daripada hubungan antara Islam dan politik ya, yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, mengapa hubungan antara agama dan tradisi ini sering sekali menjadi masalah ya di dalam masyarakat kita? Setidaknya ada beberapa alasan ya. Pertama, sebabnya adalah bagaimanapun Islam datang itu setelah adanya sejumlah kepercayaan atau bahkan agama yang telah lebih dulu ada sebelum Islam datang ya. Katakanlah seperti kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu, Buddha ya, aliran-aliran kepercayaan itu jauh sebelum Islam datang itu sudah ada sistem kepercayaan itu. Nah, apalagi kalau kita lihat secara geopolitik, ya, kita ini adalah bangsa agraris maritim. Kalau sebuah bangsa itu sumber kehidupannya dari alam, ya, sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang wilayahnya dianugerahi oleh Tuhan kekayaan alam yang melimpah, sehingga ketergantungan manusia penduduknya terhadap alam itu sangat tinggi, yang karena itulah kemudian memunculkan cara pandang yang bukan hanya dua dimensi, hablum minallah dan hablum minannas sebagaimana dalam ajaran Islam. Di dalam kosmologi Jawa contohnya, hubungan itu ada tiga, bukan hanya Tuhan sama makhluknya dan Tuhan sesama manusia, tapi juga manusia dengan alam. Nah, di dalam kosmologi atau cara pandang masyarakat ya, khususnya Jawa ya, di dalam melihat kehidupan itu kan holistik ya, utuh ya. Jadi ketika manusia menjalani kehidupan di dunia ini itu harus mencari titik keseimbangan, maka alam semesta itu dianggap sebagai bagian dari dirinya. Makanya di dalam animisme dinamisme namanya alam ini ya, gunung, lautan, pohon dan benda-benda di alam ini dianggap sebagai kekuatan yang memiliki kekuatan di balik itu semua. Dan itu tidak dalam posisi konfrontatif ya, berhadapan-hadapan, tapi bersifat mitra ya. Makanya kalau kita lihat cara pandang petani ya, atau nelayan terhadap sumber-sumber kehidupannya, entah itu ladang, sawah, hutan, laut, itu menjadi bagian dari hidupnya. Makanya itu diyakini ada kekuatan-kekuatan di balik itu semua, dan itu harus disapa secara harmonis ya, akrab, hangat, dan menjadi bagian dari dirinya sendiri. Inilah yang kemudian memunculkan berbagai ritual-ritual yang menjadi peranata sosial dalam kehidupan masyarakat agraris maupun maritim. Nah, ini yang harus kita sadari. Makanya kalau Anda lihat contoh-contoh real bagaimana orang desa untuk menanam
padi, menanam polowijo, atau menanam apapun bercocok tanam, itu diwarnai dengan ritual-ritual. Nah, ini bukan sekedar simbol-simbol semata, tapi simbol itu muncul dari sebuah cara pandang bahwa alam itu menjadi bagian dari dirinya. Entah dalam konteks dia mendatangkan keberkahan, atau dalam konteks dia mendatangkan mara bahaya atau bencana. Nah, itulah mengapa muncul ritual-ritual sebagai proses media berkomunikasi dengan alam semesta. Nah, ketika Islam datang yang membawa dengan sejumlah ajaran atau norma itu kemudian menghakimi, ya, menilai apakah ini baik atau buruk. Nah, inilah yang sering menjadi masalah. Walaupun kalau kita baca sejarah di tahap awal tampilan Islam sebetulnya tidak begitu. Maka kalau kita lihat dari sejarah, katakanlah kalau di Jawa ini Wali Songo, para sufi, ya, para saudagar Muslim di periode awal, ya, ada yang mengatakan itu abad ke-11, ada yang mengatakan itu abad ke-14, ya. Itu hubungan antara Islam dengan tradisi lokal itu tidak ada masalah. Bahkan muncul asimilasi, muncul akulturasi atau percampuran-percampuran, ya, sebagai hasil negosiasi yang saling mengisi. Muncul simbiose mutualisme. Mengapa muncul begitu? Ya karena kedua entitas ini memiliki titik temu. Nah, itu di tahap-tahap awal. Itulah mengapa kalau Anda lihat sejarah Islam di periode awal, yang khususnya yang dibawa oleh para wali songo lah kalau di Jawa. Mungkin prototipe paling bagus adalah ditampilkan dalam sejarah Sunan Kalijogo. Ya, makanya kalau di Jawa, tradisi-tradisi Islam Jawa itu lekat dengan tokoh yang bernama Sunan Kalijogo. Itu nggak ada masalah, ya. Tidak ada kala itu tuduhan bahwa orang yang selamatan, ziarah kubur itu dituduh dengan musyrik, bid'ah, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan upacara sesaji-sesaji, wiwitan, berokohan, bersih desa, ya. Kalau di Wonosari ada rasulan dan lain sebagainya, sedekah bumi. Itu dianggap sebagai bagian dari budaya sekaligus bagian dari agama, dan itu tidak ada masalah. Baru kemudian ketika Islam mengental dan tampil menjadi lebih normatif, yang kalau dalam cara pandang atau metode pendekatan agama dulu di awal sudah pernah saya jelaskan, menjadi normatif doktriner, maka kemudian Islam tampil sebagai alat untuk menilai, instrumen atau peranata untuk menghakimi sebuah fenomena. Dan inilah kemudian ketika adat dipandang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kemurnian Islam, kemudian dituduh sebagai bid'ah, musyrik, syirik, ya, bahkan sampai kafir. Nah, inilah yang perkembangan kemudian, dan akhir-akhir ini fenomena itu serasa semakin menguat. Itu pertama. Kedua, mengapa hubungan Islam dan tradisi itu menarik adalah ada titik-titik perjumpaan, ya, dan persinggungan antara ajaran Islam dengan tradisi lokal, sehingga terkadang terjadi peleburan, percampuran, atau bahkan ketegangan antar keduanya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kedua entitas ini, yaitu Islam di satu sisi sebagai sebuah ajaran dan tradisi lokal sebagai budaya masyarakat, maka ketika ini bertemu ada titik-titik yang berjumpa secara harmonis sehingga terjadi akulturasi, asimilasi. Tapi satu sisi juga ada kalanya muncul persinggungan-persinggungan bahkan konflik, ya. Ini yang akhirnya nanti menjadikan masalah. Ketiga, kita tahu bahwa karakter kultur, nah ini
Jawa khususnya, dan sebetulnya kalau saya lihat Indonesia pada umumnya, itu budaya kita itu bersifat elastis atau kenyal ya. Jarang sekali bangsa Indonesia itu ketika ada norma baru langsung menolak. Jarang, tetapi diterima, diamati dulu, diam dulu, kalau memang itu cocok biasanya diadopsi ya, diterima, bahkan dicampur baurkan dengan adat yang sebelumnya ada. Dan mengakomodasi itu semua, inilah yang menyebabkan kehadiran entitas budaya lain, bukan hanya Islam, Eropa, termasuk peradaban dari Hindia, itu ya diterima ya. Makanya kalau kita lihat bentuk-bentuk budaya lokal di Indonesia itu kebanyakan bersifat akulturatif atau percampuran-campuran. Nah, inilah yang menyebabkan para pembelajar hubungan antara Islam dan tradisi lokal itu menarik untuk dikaji. Nah, para peserta pembelajar, inilah contoh bagaimana peleburan antara Islam dan tradisi lokal di Indonesia. Kita mengenal seperti ada Islam Jawa atau Kejawen, ya. Ada Sunda, Islam Sunda, Islam Sasak ya di NTB ini, ya, Nusa Tenggara Barat di Lombok. Ada Islam Kajang, ada Islam Dayak, Bakumpai, ada Parmalin di Tanah Batak dan lain sebagainya. Contoh-contoh Islam semacam ini berbeda dengan wajah Islam yang asli dari Timur Tengah. Karena kalau kita kritisi lebih lanjut, Islam Timur Tengah sebetulnya juga ada dimensi-dimensi budaya lokalnya yang tidak serta-merta sebetulnya cocok untuk konteks di tempat lain. Itulah mengapa mungkin ada sebuah statement yang sangat populer di dalam tokoh founding fathers ya, Soekarno waktu itu mengatakan, jadilah Islam namun jangan jadi orang Arab. Ya. Jadilah Kristen namun jangan jadi orang Yahudi. Jadilah Hindu namun jangan jadi orang India. Nah, itu artinya apa? Bahwa ada perbedaan antara Islam dan Arab. Islam memang agama kita. Islam memang memiliki nilai-nilai universal yang bisa diyakini, bisa dipakai, bisa diadopsi, dipahami oleh seluruh umat di dunia yang bukan hanya Arab ya. Tetapi di satu sisi harus kita sadari juga bahwa entitas Islam yang tampil sebagai sebuah norma, sebagai institusi, juga acap kali memiliki atribut-atribut lokal yang memang bernuansa kearaban. Nah, inilah yang perlu para pemeluk agama, terutama Islam, itu harus bisa mengkritisi dan membedakan mana substansi, mana institusi, mana isi dan mana bentuk, mana inti dan mana bungkus. Ya. Jadi itu sama dengan rasa manis dan gula. Itu kan sebetulnya dua hal yang berbeda. Kalau kita mau menjadi Islam yang sesungguhnya, ya kita harus kritis itu, apalagi untuk konteks Indonesia. Makanya kalau kita lihat dari contoh di sini, Islam Jawa contohnya, itu tentu saja akan berbeda dengan Islam di Syria, Islam di Irak, Islam di Saudi. Ya karena apa? Jawa itu sebuah entitas tersendiri yang bahkan memiliki otonomi, memiliki kredibilitas sesuai dengan latar belakang sejarahnya. Dan begitu juga dengan daerah-daerah lain. Nah, ketika Islam datang di Indonesia itu bagaimanapun kan sesungguhnya itu tamu, ya. Maka ada proses negosiasi, proses asimilasi, proses dialektika di sana. Nah, apakah Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Dayak dan lain sebagainya, apakah lebih rendah
posisinya daripada Islam Arab? Ya sebetulnya tidak. Bahkan sesungguhnya Islam-Islam yang berbasis pada tradisi lokal itu memiliki kekuatan sejarah dan kekuatan budaya lebih kuat dan mungkin bahkan lebih rasional daripada membabi buta bahwa Arab adalah Islam. Ada argumen-argumen yang bisa dijelaskan ketika sebuah tradisi dilakukan. Dan kalau kita mau menafsirkan sebuah pranata, contohnya adat istiadat, itu sebetulnya kalau kita tafsirkan jauh lebih kaya maknanya dan memiliki landasan budaya, landasan rasionalitas bahkan daripada menafsir hal-hal yang bersifat Arabisme. Nah, inilah para peserta pembelajar saya ajak untuk mengkritisi hal-hal semacam itu karena akhir-akhir ini banyak di dalam pemeluk agama Islam sendiri, komunitas Muslim, agak kurang mampu membedakan mana Islam dan mana Arab. Sehingga di dalam perilaku beragama tidak kritis lagi. Apa betul bahwa orang yang pakai jubah selalu itu adalah mesti orang taat? Kan belum tentu juga. Abu Lahab itu juga pakai jubah. Para biarawati di Israel, di Yahudi itu juga pakai jilbab gitu. Jadi kalau kemudian menyimpulkan bahwa jilbab selalu berkorelasi secara otomatis dengan kebaikan, jubah selalu berkorelasi dengan ketaatan, saya kira kesimpulan itu terlalu sembrono. Mengapa demikian? Tadi sudah saya sampaikan, karena ada perbedaan antara inti dengan bentuk, antara isi dengan bungkus, itu berbeda. Nah, maka dari itu Islam-Islam yang berbasis pada tradisi lokal menurut saya justru sebuah kreativitas dan sebuah wujud dari subjek aktif orang beragama di Indonesia. Nah, para peserta pembelajar ini tidak usah saya jelaskan, ada berbagai bentuk-bentuk relasi Tuhan antara Islam dan tradisi lokal. Ada kelompok yang akomodatif. Akomodatif itu kelompok yang menganggap tidak ada masalah antara Islam dan adat istiadat. Bahkan adat istiadat dan Islam itu berhubungan secara simbiose mutualisme, saling mengisi, saling menghargai, saling melengkapi. Ini biasanya kelompok ini akan melakukan akulturasi, percampuran-percampuran, ya, perpaduan-perpaduan, ya, asimilasi antara adat istiadat dan Islam itu sendiri. Dan ini mungkin karena kedua entitas ini ada titik temu, terutama pada tataran substansinya. Ya, ada persamaan-persamaan. Saya ambil contoh begini. Di Islam itu ada istilah sholat. Kemudian di Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, aliran kepercayaan ada istilah sembahyang. Makanya kalau orang Jawa dulu menyebut atau menanya anaknya sudah sholat belum, itu orang-orang tua dulu menyebut sholat itu sembahyang. Ada titik temu di situ. Di Islam ada ajaran tentang tawakal. Di Jawa ada ajaran tentang pasrah. Ya, walaupun istilahnya berbeda, tapi setidaknya sedikit banyak ada pertemuan-pertemuan. Ada sumeleh, pasrah, nrimo ing panduk. Di Islam ada qanaah. Qanaah itu merasa puas dengan pemberian apa yang diterima. Kemudian di Islam ada qanaah. Di Islam ada sabar. Di masyarakat kita juga ada ajaran tentang sabar. Di Islam ada namanya iktikaf, uzlah, ya.
bagaimana mengasingkan diri, menepi, kemudian menjauh dari hiruk pikuk. Di Jawa ada istilah semedi, ada istilah topong rame, dan lain sebagainya. Nah, adanya walaupun istilahnya berbeda, tapi setidaknya di tingkat substansi itu ada pertemuan-pertemuan. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian ada akomodasi. Saya tunjukkan contoh real, contohnya. Kalau zaman dulu, di desa-desa yang masih lekat dengan budaya agraris, itu setiap tahun biasanya ada namanya sedekah bumi. Kalau orang pantai ada namanya sedekah laut. Kalau di Gunung Kidul ada namanya rasulan. Itu biasanya kalau di desa-desa semacam itu pasti ada tempat yang dikeramatkan ya. Kalau di desa agraris biasanya ya, karena agraris itu pertanian, yang paling penting dalam pertanian itu adalah air, maka biasanya sumber air itu menjadi tempat yang paling dikeramatkan. Di mana air itu? Ya biasanya adalah di bawah pohon besar, kemudian sendang. Maka dalam sedekah bumi atau kabumi itu setiap tahun pasti diperingati orang membawa sesaji, membawa melakukan ritual tertentu penduduk setempat. Nah, disitulah kemudian ada upacara-upacara. Nah, ketika Islam datang dalam kelompok yang berbentuk akomodatif, ini biasanya tidak serta menghilangkan itu dan apalagi kok menuduh-nuduh itu musyrik dan sebagainya. Tapi ketika itu Islam datang dalam model yang akomodatif ini justru malah memperkuat ya. Ritualnya tetap dilakukan, kemudian doanya pakai Islam ya, ditutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan kadang didahului dengan tahlil, sholawat Nabi dan lain sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa tidak ada masalah. Karena kedua entitas ini sama-sama bisa menjelaskan ya, Islam juga bisa menjelaskan makna-maknanya, tradisi itu juga bisa menjelaskan makna-maknanya. Nah, inilah yang kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah yang normatif skriptualistik ya. Inilah yang biasanya memunculkan problem konfliktual ya. Karena antara tradisi lokal yang dianggap sudah memiliki establis ya kemapanan ya, karena memiliki sejarah dan akar budaya yang kuat. Kemudian karena Islam tampil dalam sebuah dogma-dogma, norma-norma yang sangat ketat, maka ketika muncul temu itu biasanya terjadi benturan. Nah, ini biasanya tinggal ditentukan oleh referensi orangnya. Kalau dia berbasis pada budaya lokalnya yang kuat, maka akan menyingkirkan agamanya. Tapi sebaliknya kalau agamanya yang kuat, maka akan menyingkirkan tradisinya. Nah, inilah kemudian muncul tuduh-tuduhan. Kemudian yang mana nanti menuduh tradisi itu adalah bid'ah dan lain sebagainya. Nah, maka muncul istilah TBC. TBC itu tahayul bid'ah khurafat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bersifat kontekstual. Nah, ini adalah ketika sebuah sikap itu bersifat secara strategis. Ada yang diterima, ada yang tidak. Seperti itu. Nah, para peserta pembelajar, Pak, ya, ini banyak teman-teman yang belum di ACC katanya. Oke, baik. Saya kembali ke sini. Oke. Sebentar. Ya, saya lanjutkan. Apakah sudah terlihat di layar monitor Anda? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terlihat di layar monitor Anda apa? Problem yang muncul. Oke, ya. Problem yang muncul. Ya, para peserta pembelajar, inilah problem yang muncul ya terkait dengan hubungan antara Islam dan tradisi. Mengapa problem ini muncul ya?
Karena secara normatif Islam itu sangat tegas dengan prinsip tauhid ya. Ketika ada tradisi yang dicurigai itu nanti akan membuat keterbelahan di dalam meyakini tentang kepercayaan tentang siapa yang berkuasa, siapa pencipta, siapa yang harus ditakuti, siapa yang harus dimintai pertolongan dan lain sebagainya, maka saking hati-hatinya, saking tegasnya, biasanya Islam memang tidak ada tawar-menawar soal ini. Sehingga ketika pelaku tradisi itu dianggap tidak setia dengan ajaran ini, karena masih juga mengharapkan kekuatan selain Tuhan, maka biasanya muncul tuduhan itu musyrik. Nah ini saya kira memang problem ya. Padahal tadi sudah saya sampaikan biasanya tradisi karakter bangsa kita itu elastis, kenyal ya, selalu tidak suka yang bersifat fanatik, itu biasanya dihindari. Itu pertama. Kedua adalah komunitas Islam tradisional justru jumlahnya paling banyak. Makanya kalau dalam klasifikasi Clifford Geertz itu seorang orientalis yang meneliti tentang masyarakat Jawa, itu kan masyarakat diklasifikasi jadi 3, yaitu santri, abangan, priayi. Nah kalau kita boleh jujur secara populasi, kan justru abangan yang itu dekat dengan tradisi lokal itu jauh lebih banyak daripada jumlah santri, daripada jumlah priayi. Itulah mengapa kalau di dalam politik datanya di dalam topik tentang politik sudah saya sampaikan, mengapa partai Islam di Indonesia tidak pernah menang? Ya karena secara kebudayaan, bahkan secara pemahaman agama, jumlah terbanyak di Indonesia itu ya Islamnya adalah Islam tradisi yang cukup welcome, cukup menerima tentang tradisi-tradisi itu. Orang Indonesia tidak menyukai sesuatu yang bersifat fanatik. Makanya 2 minggu lagi akan saya bahas mengenai aliran-aliran di Indonesia bahkan dunia. Terorisme, gerakan-gerakan radikal itu tidak usah dilarang negara. Sebetulnya akan tertolak dengan sendirinya oleh kultur masyarakat kita. Sepanjang budaya, sepanjang karakter masyarakat kita itu masih guyup, masih berkesenian, bertradisi, itu secara otomatis biasanya tawaran-tawaran mengenai fanatisme agama, mengenai Islam-Islam yang ketat, itu biasanya tidak laku. Itulah kemudian di dalam pilihan-pilihan politik sekalipun, partai-partai yang fanatik dengan Islam biasanya justru tidak pernah jadi pemenang. Saya ambil contoh ya, seperti PKS. Ya memang partai ini cukup solid ya, tetapi jumlah konstituennya, pemilihnya ya segitu-gitu aja. Walaupun partai ini partai paling militan. Berbeda dengan partai-partai yang basic kultur, basic ideologi agamanya itu abu-abu ya, seperti Golkar, bahkan PDIP, Gerindra, Nasdem, Demokrat, Golkar ya tadi saya sebut, itu justru menjadi pilihan karena tidak memberi ruang terhadap fanatisme itu. Nah inilah yang harus disadari. Kemudian ketiga, kalau norma Islam itu sering menuduh tradisi lokal itu tidak baik ya dengan tuduhan TBC. TBC itu dianggap tradisi lokal itu tahayul, bid'ah, khurafat yang notabene ini dianggap sebagai sebuah nilai yang enggak benar menurut norma Islam. Maka kalau kita kritisi sesungguhnya itu kan ketika kita mau menyingkirkan tradisi kan belum tentu itu solusi juga. Kalau katakanlah tradisi dianggap sebagai sebuah perilaku yang tidak rasional, tidak praktis, tidak efisien, zaman gini kok masih ada ubo rampe, ada sesaji, ada selamatan, aduh ribet banget. Kalau selamatan cukup dengan pesan roti atau GoFood apa yang ringkes. Nah, tapi kan kalau kita lihat kasus
katakanlah contoh kasus begitu kan membuang tumpeng tapi mendatangkan roti, kan sama aja juga. Itu sama-sama bermasalah juga. Yang tumpeng itu berbasis pada beras, pada padi lokal, bahkan lebih rasional. Sementara roti, kue tar itu gandum, itu roti, itu coklat, malah impor. Sama aja. Jadi sama ketika kelompok garis keras menuduh kok tidak menutup aurat, ya, tidak memakai gamis, tidak memakai jilbab. Gitu. Tapi sebetulnya Islam sendiri juga menawarkan pakaian-pakaian yang berlebihan juga sampai dicadari dan lain sebagainya. Atau dari modernitas menolak sarung tapi fanatik dengan jin, itu juga sama saja. Nah, jadi sebetulnya ini adalah lebih pada problem kebudayaan, persaingan identitas sebetulnya. Jadi itulah mengapa orang-orang tradisi, orang-orang abangan, orang-orang tradisional di Indonesia melihat fenomena begitu tidak pernah fanatik-fanatik amat. Dan yang keempat, kultur Jawa yang komunal dan juga di luar Jawa ya saya kira elastis itu biasanya memang relatif menghindari ketegasan norma. Jadi orang Indonesia itu biasanya nggak suka menilai sesuatu itu hitam putih. Ya sesekali hitam itu ya agak putih, putih itu ya agak hitam. Jadi elastis ya, itu tercermin di dalam kepribadian bangsa kita itu memang seperti itu. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang ingin menjual norma agama secara ketat, bahkan radikalisme, fundamentalisme, terorisme sekalipun, biasanya secara kebudayaan akan tertolak memang. Itu tawaran yang tidak menarik. Mengapa teroris di Indonesia itu kok gampang ketangkap? Ya karena apa? Karena seorang teroris sekalipun saya tidak yakin itu akan sepenuhnya bisa menghilangkan tradisi lokalnya. Kalaupun toh dia sudah pergi ke Suriah gitu, ya pasti setiap tahun ya kangen pulang ke rumah, kangen pengen ketemu bapaknya, ibunya, pakdenya, simbahnya. Ya tinggal tunggu di kampungnya nanti ketangkap sendiri. Ya karena apa? Keterikatan dengan lokal itu sangat tinggi. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa normatisme agama, dogmatisme agama yang dikemas di dalam kekerasan-kekerasan itu sebetulnya tidak laku di Indonesia, walaupun harus tetap diwaspadai. Nah, para peserta pembelajar, ini saya tampilkan ilustrasi-ilustrasi, bukan teks ya. Inilah berbagai ragam komunitas Islam lokal di Indonesia ya. Anda bisa melihat tradisi tumpengan, selamatan ya. Ada di kawasan-kawasan Jawa, terutama Jawa pada pedalaman ya, Mataraman, Jogja, Solo, dan di lain tempat. Saya kira banyak tradisi ini masih cukup kuat di desa-desa. Kemudian ini Islam Sunda ya, ada Baduy, orang-orang Baduy, baik Baduy dalam, Baduy luar, itu banyak juga yang Muslim tetapi masih memiliki basic kultur yang sangat kuat. Kepercayaan animisme, dinamisme bahkan masih dipegang sangat kuat. Islam Sasak ya, ini di NTB, di Lombok, ada Islam Metu Telu. Ya memang pakai sarung, tapi sarungnya ya untuk seperti gamis, seperti orang Arab gitu ya enggak. Kalaupun toh pakai ini di kepala ikatnya ini udeng ini ya bukan seperti kafeah di Timur Tengah ya enggak. Tapi mereka Muslim gitu. Bahkan kalau Anda mendalami Islam Sasak ini disebut dengan Islam Metu Telu. Metu Telu itu Islam yang sholatnya itu yang sholat wajib itu bukan lima kali tapi cuma 3, telu itu 3, jadi cuma 3. Nah ini kaitannya apa dengan tawar menawar dengan tradisi lokal, mungkin terkait dengan aktivitas keseharian, budaya, lingkungan dan lain sebagainya. Ini Islam Dayak Bakumpai ya di Kalimantan ya. Ini mereka orang Dayak percaya dengan animisme, dinamisme, ada sesaji, ada kepercayaan terhadap halal gaib di balik benda-benda. Tetapi doanya apa? Mereka pemeluk Muslim juga.
Kemudian Islam Parmalim di Batak ya, dengan kultur Bataknya, pakai ulos, ada tarian-tariannya, ada lagu-lagu yang dilantunkan. Tapi mereka Muslim ya. Kemudian oke. Nah, kemudian bentuk tipe-tipe arsitektur kan kita bisa melihat dalam cerminan dalam gambaran arsitek, contohnya masjid-masjid bernuansa sentuhan budaya lokal di Indonesia. Ya, seperti ini. Ini masjid di Kudus. Nah, walaupun Islam sangat kuat di sana, ada Sunan Kudus ya. Tetapi Menara Kudus itu justru ini adalah bangunan berbasis pada candi gitu ya. Ini Hindu ya. Sangat kuat di sana. Makanya Anda kalau di Kudus itu sapi itu tidak pernah disembelih. Anda kalau mencari daging sapi di Kudus sangat susah. Mengapa? Karena menghormati kultur sebelumnya Hindu yang mengkeramatkan binatang sapi. Di sana kalau Idul Adha korban itu yang disembelih bukan sapi tapi kerbau. Nah, ini di Kudus. Kemudian Masjid Agung Demak, Anda lihat bentuk arsitekturnya ini, stupanya ini berupa limasan. Nah, berbeda dengan masjid-masjid sekarang berupa menara yang itu diadopsi dari Turki, dari Timur Tengah ya. Nah, dulu Islam Jawa itu yang tradisional namanya masjid itu ya kubah di atasnya bentuknya limasan. Ini kan struktur arsitek dari bentuk bangunan Jawa. Walaupun sekarang bentuk-bentuk masjid mulai berubah. Ya, ini di Padang ya. Rumah gadang basiknya ya. Jadi tidak harus, yang penting tempat sholat tadi yang saya sebut bahwa kita harus bisa membedakan antara substansi dengan bentuk. Kemudian ini masjid di Kalimantan, ini sungai. Ini masjid pertama di Kalimantan. Di atas air ini masjidnya ya. Karena apa? Di Kalimantan itu banyak rawa-rawa, banyak sungai-sungai besar dan bangunan itu biasanya dibangun di atas sungai. Nah, ini nggak ada di Timur Tengah. Makanya kalau gambaran surga itu air mengalir di bawahnya, ini masjid yang sudah seperti di surga. Nah, di Timur Tengah sendiri, di Arab nggak punya masjid semacam ini. Ini adalah kreativitas orang Indonesia. Nah, ini Selam Sasak tadi di Lombok, tempat ibadahnya begini. Nah, ini akulturasi tradisi dalam akulturasi tradisi lokal dan Islam. Anda bisa lihat di sini, ini ziarah makam Sunan-Sunan Wali Songo maupun orang-orang yang dikeramatkan masih cukup kuat ya. Makanya di dalam kosmologi, di dalam kepercayaan orang Jawa, terutama dan Islam tradisi yang lain, namanya hubungan antara alam dunia dengan akhirat, dengan alam di sana itu terhubung oleh media-media ritual semacam ini. Makanya ziarah kubur, mengirim doa itu hal yang sangat kuat di Indonesia ya. Ini tradisi sesaji, ini berbahan baku ada pisang, ini kan hasil-hasil pertanian ya. Walaupun di sini juga ada kelucuan, ini apelnya ini bukan apel Malang tapi apel dari Swiss, ini impor. Ini ya aneh, mestinya ini lebih pas kalau berbahan baku lokal. Nah, ini biasanya selamatan, sedekah bumi dan lain sebagainya di kampung-kampung saya kira masih kuat semacam ini. Larungan biasanya. Begitu juga dalam kesenian ya, wayang itu juga muncul ajaran-ajaran Islam disampaikan melalui media wayang, dan ini tari saman dari Aceh yang dilantunkan juga sholawat Nabi, puja-puji terhadap Tuhan dan lain sebagainya, tapi ditampilkan dalam bentuk tarian. Ini tidak ada di Arab. Kalau bicara soal seni jauh lebih kreatif orang Indonesia. Orang Arab itu coba lihat bentuk jilbabnya, bentuk apa dari zaman Nabi ya begitu-begitu saja. Bentuk arsitekturnya itu juga begitu-begitu saja. Justru lebih kreatif orang Indonesia. Ini juga tarian dolalak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itulah para peserta pembelajar apa yang saya uraikan mengenai bagaimana hubungan antara Islam dan tradisi. Sekali lagi, ada variabel baru yang menghadapi tradisi selain agama, yaitu modernitas. Karena
kita lihat bahwa tradisi sekarang itu di masyarakat kita semakin hari semakin menyingkir, semakin termarginalisasi, menyusut, bukan hanya oleh agama yang dituduh musyrik, bid'ah dan sebagainya, tapi juga oleh modernitas dengan tuduhan tidak praktis, tidak masuk akal, dan lain sebagainya. Padahal di satu sisi sesungguhnya kita sebagai bangsa ini, identitas kita terkuat itu mestinya adalah tradisi lokal ini. Nah, bagaimana supaya tradisi lokal ini tetap lestari, tapi di satu sisi tidak bertolak belakang dengan agama. Inilah yang perlu dicari, difikirkan terus-menerus, sehingga Islam dan tradisi lokal itu bisa berjalan seiring, saling mengisi dan saling memaknai. Demikian para peserta pembelajar, mohon untuk didalami secara mandiri, dan ini ada tugas yang harus Anda kerjakan. Carilah kasus praktek keagamaan yang bernuansa tradisional atau akulturasi antara ajaran Islam dengan tradisi lokal dari daerah Anda. Silakan angkat saja 1-2 contoh di masyarakat Anda masih ada tradisi apa. Kemudian ketika sudah ditentukan tolong diuraikan, dideskripsikan prosesi pelaksanaannya seperti apa. Prosesi-prosesinya seperti apa ya. Itu digambarkan saja seperti apa. Kemudian coba Anda ungkap maknanya yang dikandung dalam profesi itu. Ini maknanya apa, prosesi ini maknanya apa, tolong digambarkan. Kemudian Anda bersikap, kira-kira menurut Anda praktek itu menurut Anda setuju atau tidak? Kalau Anda, atau dalam bahasa lain, itu menurut Anda baik apa enggak? Kalau baik apa alasannya, kalau enggak apa? Nah, bagaimana praktek tersebut ditinjau dari ajaran agama? Nah, ini karena kita ini Muslim, kita sudah belajar juga ajaran-ajaran Islam, kira-kira menurut ajaran yang Anda pahami itu melihat fenomena seperti itu bagaimana menurut Anda? Nah, makalah itu dikumpulkan di portal bagian tugas sehari sebelum jadwal minggu depan. Nah, para peserta pembelajar, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.